Halo guys, selamat datang kembali di channelnya Link Kapuri guys. Nah, kali ini kita sudah merangkum video-video menarik yang lagi panas-panasnya atau lagi heboh-hebohnya dibicarakan di sosial media kita guys. Ya guys, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita gas. China ini ketahuan bohong sama viewersnya kalau dia itu menggunakan filter seluruh muka. Ini muka filternya, ini muka aslinya. Gitu aja sih. Oh ya, ini info tambahan ya. Kalau tidak baca channel, ini kabar lagi. Oh my god, what's happening? My filter just broke! This is my real face. Gara-gara filternya nge-glitch kehilangan 140.000 followers pas lagi nge-live. Itu filternya emang drastis banget. Gara-gara Tapi filter banyak aja di kehilangan Indonesia, 140.000 orang-orang apalagi yang followers. jualan skincare atau vitamin-vitamin untuk kulit, itu filternya sangat-sangat tebal. Jadi pas mereka goyang-goyangin produk atau mereka tuh ganti posisi, filternya glitching dan muka aslinya kelihatan. Gue nggak menentang pakai filter ya, nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi kalau lo jualan sesuatu yang berhubungan dengan kulit dan filter lo itu tebal sampai pori-pori lo tuh nggak ada, nggak kelihatan sama sekali, itu kebanyakan orang yang nonton live lo pasti mikirnya kalau beli produk lo kulitnya bakal jadi seperti lo, padahal itu bukan kulit lo sendiri. Padahal itu filter. Jatuhnya kayak Iya, agak nipu nggak hati-hati. sih? So pakai filter dengan bijak ya guys. Seorang pempengaruh kecantikan dari China dilapor kehilangan kira-kira 140,000 pengikut selepas berlaku gangguan pada filter semasa siaran langsung hingga mendedahkan wajah sebenarnya kepada penonton. Kejadian itu mencetuskan perdebatan hangat mengenai piawaian kecantikan di media sosial. Rakaman yang kini menjadi tular di pelbagai platform seperti TikTok dan Threads menunjukkan pempengaruh yang tidak didedahkan identitinya Dibicarakan sedang ya di melakukan seluruh siaran platform langsung. sosial kita. Pada awalnya, wajahnya dilihat dimanipulasi oleh filter yang memberikan imej seorang wanita Asia yang cerah dan bertona kulit lebih halus serta ciri wajah yang lebih muda dan rapi. Namun, ketika terdapat pergerakan tiba-tiba semasa siaran langsung, filter tersebut terpadam seketika. Dalam sekelip mata, penonton dapat melihat wajah sebenar pempengaruh itu yang menunjukkan tona kulit lebih gelap dan ciri wajah yang lebih matang. Rakaman menunjukkan beliau cuba menamatkan siaran secara tergesa-gesa selepas wajahnya terdedah secara tidak sengaja. Menurut laporan yang tular dalam talian, kehilangan pengikut itu berlaku sejurus selepas rakaman tersebut tersebar. Insiden ini mencetuskan perdebatan meluas tentang standard kecantikan yang diamalkan di media sosial ketika ini. Seleb streaming cantik ini karirnya hancur pas fansnya tahu wajah aslinya. Namanya Qiao Biluo yang berasal dari Cina. Jangan macam-macam Dia ya, biasanya kata nge-live dan Bang dikirimin Ray gift Potter. sampai dengan ratusan juta sama fansnya. Nah tapi suatu Bisa hari dia tuh kehilangan gak nyadar bisa. kalau filter yang dia gunakan itu tiba-tiba error. Pas dia lagi live duet kayak gini sama host yang lain, filternya tiba-tiba hilang dan muka Qiao Biluo ini terungkap sebenarnya dia itu rada gemuk. Dan ternyata usianya itu udah 58 tahun cuy. Dan karirnya pun hancur, dia pun langsung dihujat sama banyak orang. Karena selama ini wajahnya itu benar-benar berbeda sama wajah aslinya dia. Kenapa para fansnya ini mengampol dirinya hanya gegara satu ini teman-teman. Dia sedang melakukan live streaming, tapi ini semuanya. Ini foto dia di sosmed dan ini foto dia di dunia nyata. Waduh, Gila. jauh sekali Emang berbeda. kalau China ini kalau soal perfilter-filteran ini nggak ngotak aja. Setelah gue cari tahu tentang wanita-wanita di China itu standar kecantikannya itu seperti apa, nah standar kecantikan di China itu teman-teman memiliki putih pucat ya kayak mayat dan Kayak mayat. muka yang tirus, pinggang yang kecil, kaki yang panjang. Iya, Nah benar. itu standar kecantikan di sana. Lu tahu lah kan kalau putih pucat itu kayak gimana ya? Kayak ngelihat mayat hidup anjir. Itu kalau di negara kita ya. Kalau di negara China memang begitu standar kecantikannya. Jadi gue keinget salah satu konten kreator asal Indonesia, dia Cindo Indonesia ya, yang liburan ke Shanghai sana. Jadi dia memperlihatkan wanita-wanita di Cina sana ya, kalau pakai make up itu memang harus putih pucat. Jadi mukanya pucat, lehernya belang anjir. Belang. Jadi serem anjir liatnya kan. Seram, Muka pucat, ya? leher belang. Kagak simetris aja. Jadi buat lu yang wanita-wanita Indonesia yang memiliki kulit kuning langsat ya, nggak putih, nggak hitam juga ya, itu banyak diidam-idamkan para bule-bule di luar sana ya. Sama Mungkin mata, sama mata. China ini agak Iya. lain ya. Dia putih-putih Standar gitu. kecantikannya ya kan. Berita heboh, seorang host cewek, host TikTok shop cewek di Cina kehilangan 140.000 followernya pada saat dia lagi live streaming jualan skincare. Kenapa kok bisa 140.000 Berita heboh. itu unfollow dia? Ternyata masalahnya adalah pada saat dia lagi live streaming, mukanya dia goyang sana goyang sini, filternya error, meleset, kelihatan muka dan wajah aslinya. Pada saat dia pakai filter terlihat glowing, putih, bersih, sampai pori-porinya pun gak kelihatan. Begitu filternya meleset guys, langsung kelihatan muka aslinya, dan detik itu juga followernya langsung unfollow dia. 140.000 detik itu juga langsung unfollow dia. Jika Indonesia Itu dia guys, berita yang heboh guys. Itu seorang influencer Cina itu ketahuan kalau saat live streaming itu menggunakan filter aplikasi mungkin ya guys. Jadi
Di saat itu aplikasi filternya itu bisa error, bahkan risiko yang paling gawatnya itu influencer Cina ini kehilangan 140.000 followersnya gitu. Sangat bahaya sekali ya guys, makanya tampil dengan jati diri aja ya guys ya, apa adanya. Nah selain itu, berita dari netizen Korea versus Asia Tenggara, khususnya Indonesia, itu mendapat kecaman dari Presiden Korea Utara terang-terangan. Kim Jong Un bela Indonesia, kecam Korsel. Iya, kita saksikan beritanya. Direndahkan, maka Korea Utara tidak akan tinggal diam. Nama Kim Jong Un tiba-tiba ikut terseret dalam narasi panas ini. Dalam berbagai spekulasi yang beredar luas di media sosial, disebutkan bahwa pemimpin Korea Utara tersebut mengecam segala bentuk penghinaan ras dan budaya. Banyak warganet Indonesia menilai Korea Utara selama ini dikenal memiliki hubungan historis yang cukup dekat dengan Indonesia sejak era Presiden Soekarno. 우리 군대는 더욱 강력한 힘을 가져야 하며 그 불가항력으로서 전쟁을 막고 평화를 무조건 추구해야 합니다. 평화는 구걸하거나 협상으로 맞바꾸어 챙겨 가지는 것이 아닙니다. 지금 우리 국경선 앞에서는 전쟁 열에 들떠 광증을 부리는 돌연변이들이 정권을 쥐고 총꼬리를 내대고 우리 국가의 안전을 위협해 들고 있습니다. Jadinya, kalau perang di media sosial berubah menjadi ketegangan antar negara. Bagaimana jika komentar rasis warganet justru memicu respons dari seorang kepala negara? Inilah yang sedang ramai diperbincangkan. Presiden Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan mengecam keras tindakan penghinaan ras, budaya, dan agama yang menyeret nama negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, dalam konflik digital antara siblings dan K-nets. Apakah ini hanya perang komentar biasa, atau justru bisa berdampak serius terhadap hubungan Korea Selatan dan Indonesia? Nah guys, itulah dia berita yang paling hangat dan paling viral di jagat maya guys, yang barusan kita saksikan. Terima kasih guys telah menyaksikan video di channelnya Linggapuri ini guys. Jangan lupa like, comment, and share videonya agar semakin jaya dan semakin sukses guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.